Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sofli dengan NIM 104.301. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang meresapkan kebijakan pilihan. Materi pertama yaitu kebijakan kriteria pendekatan, di mana efektivitas mengacu pada pencapaian hasil yang bernilai. Efektivitas suatu sifat rasional teknis diukur dalam unit produk atau jasa atau nilai moneternya. Jika lebih banyak energi yang didefinisikan dalam British Thermal Unit atau BTUS dihasilkan oleh generator nuklir dibandingkan perangkat pengumpul tenaga surya, maka generator nuklir akan lebih efektif. Dalam konteks ini, sebuah efektivitas kebijakan kesehatan adalah kebijakan yang memberikan tahun hidup yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Efisiensi mengacu pada jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan properti rasional ekonomi dihitung sebagai biaya produksi satu unit produk atau jasa. Misalnya, dolar per galon air irigasi atau dolar per pemeriksaan kesehatan. Cara lain untuk menentukan efisiensi adalah dengan membandingkan biaya peluang suatu kebijakan dengan pesaingnya. Kebijakan yang mencapai manfaat bersih yang lebih besar dikatakan efisien. Daya tanggap mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau kepentingan kelompok tertentu. Kriteria daya tanggap penting karena seseorang analisis dapat memenuhi semua kriteria lainnya, seperti efektivitas, efisiensi, kecakupan, keadilan, namun masih gagal menanggapi kebutuhan aktual kelompok yang seharusnya dapat manfaat dari suatu kebijakan. Kriteria terakhir adalah kelayakan, di mana kriteria ini berkaitan dengan rasionalitas substansif, karena pernyataan mengenai kelayakan suatu kebijakan tidak berkaitan dengan kriteria individual, melainkan dua kriteria atau lebih secara bersamaan. Kesesuaian mengacu pada nilai atau kelayakan hasil program dan kebertahanan asumsi mendasari tujuan tersebut. Selanjutnya, resep kebijakan. Dalam membuat resep kebijakan, sejumlah pertanyaan yang saling terkait harus dijawab. Kebutuhan, nilai, dan peluang siapa yang menjadi permasalahan, dan alternatif apa yang tersedia. Logika, maksimalisasi keuntungan di sektor swasta mulai terpecah ketika kita mempertimbangkan perbedaan antara pilihan publik dan swasta, termasuk perbedaan antara barang-barang spesifikasi kuasi kolektif dan kolektif. Ada beberapa alasan mengapa konsep keuntungan dan biaya peluang sulit diterapkan pada masalah publik. Yang pertama, pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak pemangku kepentingan yang klaimnya investasi publik dijamin undang-undang, meskipun terdapat juga pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan swasta hanya memiliki dan pemegang saham yang dapat menunjukkan klaim secara. Dua, karena sebagai besar barang publik bersifat kolektif, misalnya udara bersih, atau kuasi kolektif, misalnya pendidikan, maka sulit atau tidak memungkinkan untuk menjual di pasar di mana transaksi dilakukan atas dasar kemampuan membayar harga pasar. Yang ketiga, bahkan ketika melihat manfaat bersih dari investasi publik dan swasta dapat dinyatakan dalam suatu ukuran umum seperti dolar, investasi swasta dengan manfaat bersih yang lebih tinggi tidak selalu lebih disukai dibandingkan dengan manfaat bersih publik yang lebih rendah atau bahkan nol atau negatif. 4. Perusahaan swasta bertanggung jawab atas perusahaan mereka sendiri, biaya swasta, dan keuntungan pribadi, namun tidak untuk bidang sosial kecuali sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, misalnya undang-undang anti polusi. Sebaliknya, biaya manfaat program publik disosialisasikan bukan diprivatisasi, sehingga menjadi program pemerintah, biaya sosial, dan manfaat sosial yang akan melampaui kebutuhan untuk memuaskan barang swasta dan pemegang saham. Selanjutnya, analisis biaya manfaat memungkinkan perbandingan kebijakan dengan menghitung total biaya moneter dan total manfaat moneter. Ketika analisis biaya manfaat digunakan untuk menentukan kebijakan pilihan, maka analisis tersebut diterapkan secara protektif. Analisis biaya manfaat juga digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Selanjutnya ada metode resep.
di mana kesulitan yang sering dialami dalam membuat resep kebijakan adalah mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Pemetaan tujuan adalah teknik yang digunakan untuk menyusun tujuan dan sasaran serta hubungan dengan alternatif kebijakan. Kesulitan yang sering dialami dalam membuat resep kebijakan adalah mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai. Pemetaan tujuan adalah teknik yang digunakan untuk menyusun tujuan serta sasaran hubungan dengan alternatif kebijakan. Klasifikasi nilai adalah prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan kebijakan. Perlunya klarifikasi nilai-nilai dalam membuat ketentuan kebijakan terlihat jelas ketika kita mempertimbangkan kriteria-kriteria yang saling bersaing, seperti efektivitas, efisiensi, kecakupan, daya tanggap, kesetaraan, dan kesesuaian, dan berbagai bentuk rasionalitas yang terkait dengan kriteria-kriteria tersebut. Selanjutnya, kritik nilai adalah serangkaian prosedur untuk menguji persuasif argumen-argumen bertentangan yang diajukan dalam perdebatan mengenai tujuan kebijakan. Kritik nilai memungkinkan kita untuk menguji peran nilai-nilai dalam wacana kebijakan. Biaya peluang seperti yang telah kita lihat adalah manfaat yang dapat diperoleh dan berinvestasi pada suatu polis jika kita tidak berinvestasi pada polis lain. Dengan kata lain, biaya adalah manfaat yang hilang termasuk manfaat bersih. Penataan elemen biaya adalah prosedur untuk mengklasifikasi dan menggambarkan biaya yang akan dikeluarkan dengan mengadopsi dan mengoperasikannya melalui program. Perkiraan biaya adalah prosedur yang memberikan informasi tentang nilai dolar suatu item dalam struktur elemen biaya. Hubungan estimasi biaya merupakan hal yang penting dalam proses pembuatan resep karena ukuran hubungan antara kuantitas kegiatan, material, dan personal serta biaya sangat penting untuk memperbandingkan alternatif. Selanjutnya yaitu tentang kasus. Ada contoh kasus. Yang pertama, evaluasi manfaat dan biaya kebijakan energi. Pada tahun 1972 dan 1973, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang bergantung pada minyak bumi mengalami krisis minyak pertama dari beberapa krisis minyak yang dipacu oleh kenaikan harga minyak mentah secara dramatis oleh organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Salah satu tanggapan para pemimpin Amerika dan Eropa adalah dengan menerapkan batas kecepatan maksimum 55 mph dan 90 kpj masing-masing. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Kecepatan Maksimum Nasional atau NMSL tanggal 1 Januari 1974 dirancang untuk mengurangi konsumsi bensin dengan mewajibkan semua kendaraan di jalan raya antar negara bagian melaju dengan kecepatan maksimum 85 mph. Kecepatan yang pada saat itu dimaksimalkan efisiensi bahan bakar untuk sebagian besar kendaraan. Segera setelah penerapan batas kecepatan 80 km per jam, diketahui bahwa kebijakan baru tersebut tidak hanya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, namun ternyata menyebabkan penurunan drastis pada angka kematian dan cedera di lalu lintas. Washington Post dan waktu New York bergabung dengan oposisi melaporkan bahwa meskipun penghematan waktu tidak berarti apa-apa, jumlah korban jiwa pasti akan meningkat. Peluang biaya hemat hidup. Melakukan analisis manfaat biaya lebih dari sekedar latihan teknis yang dilakukan dengan spreadsheet. Hal ini juga merupakan masalah mengidentifikasi dan jika perlu menentang asumsi-asumsi yang mendasari analisis manfaat biaya. Hal ini dapat dilihat ketika kita menguji kasus batas kecepatan maksimum nasional pada tahun 1974. Kasus ini menunjukkan antara lain bahwa langkah-langkah terakhir dapat melakukan analisis manfaat biaya, yaitu perhitungan rasio manfaat biaya dan manfaat efisiensi bersih cukup sensitif terhadap asumsi-asumsi tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan materinya. Apabila salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.